plong rasanya, selesai. Ya, nanti saya buat recordnya dulu ya Bu, rekamannya ya. Oke. Oke, suara saya bagus Bu, jernih kedengaran? Ya, udah jernih kok suaranya. Siapa kita duluan Bu? Saya coba duluan saya dari coach ya Bu ya, biar cepat selesai sudah ini. Tapi kayaknya saya keluar dulu ya Bu, soalnya suaranya. Ya, ya. Ya Bu, bisa bersih suara saya Bu? Ya, betul. Halo Bu, Halo, suara saya dengar Bu. Ibu ada pakai perangkat yang lain ya Bu? Suaranya bergema loh Bu. Enggak ada Bu. Ibu pakai laptop aja. Nah, kalau seperti ini gimana Bu suaranya? Udah saya bisa saya dengar tapi masih bergema sih Bu. Bergema ya? Masa jadi ini? Oke, Ibu dulu yang mengcoach gitu atau gimana tadi Bu? Saya dulu yang mengcoach ya, Ibu yang saya coach. Ibu yang apa? Selamat siang Bu Diana, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Ila. Kabar Ya, saya Bu. senangnya sekali saya bisa bertemu Bu Diana pada siang hari ini untuk bincang-bincang kita pada siang ini. Apa yang perbincangan apa yang akan kita bincangkan pada siang ini? Eh, apa ya Bu yang mau kita bincangkan ya Bu? Eh, yang mana yang penting untuk kita bincangkan? Ini udah direkam Pak Bu? Gimana Bu? Suara Ibu masih apa loh Bu? Bergema, jadi nggak jelas Bu. Ini udah direkam kan? Udah otomatis? Halo Bu? Halo, udah otomatis terekam? Belum? Udah saya pasang rekamannya. Oh, Suara Ibu bergema, saya nggak bisa dengar suara Ibu. Iya. iya. Ada saya sendiri di ruangan ini Bu. Ibu, ruangan Tapi sekitarnya saya jelas. keluar dulu ya, saya coba keluar dulu ya. Cari sih tempat posisi yang bagus dulu Bu.
Jam 3 makan. Ya. Oh, nah, gimana Bu? Masih bergema loh Bu suara Ibu. Jadi gimana? Saya udah pindah tempat lah nih. Di dalam ruangan ini cuma saya sendiri. Ya udahlah Bu, Bagaimana? Tapi pelan-pelan jelas, aja. jelas kan? Cuma berdengung ya? Ibu daerah mana Bu? Indrapura, Kabupaten Batubara, Bu. Sumatera Indrapura, Utara. Batubara. Iya. Oh, Ibu guru apa? Guru, TK, Bu. Guru hah? Guru TK. TK. Guru TK. Oh, guru Iya. TK. Jadi, Ya lah Bu, kita mulai lah pelan-pelan. iya ya. Soalnya udah pindah ruangan, belum juga ya. Apa sebab ini ya? Oke, kita ulang aja Bu ya. Tapi Ibu ini apa ya Bu? Membelakangi cahaya ya Bu. Kok Ibu nggak kelihatan? Nggak enak kalau nggak lihat muka kan Bu? Terang-terang juga Bu. Udahlah Bu, nanti kita nggak jalan-jalan. Hmm. Oke, mulailah Bu. Oke lah. Mulai. Biar kita selesai ya kan Bu. Iya Bu. Nah, selamat siang Bu Diana. Selamat siang Bu Ila. Ya, senang bisa kembali bertemu dengan Bu Diana pada kesempatan ini. Bu. Iya. Waktu kebersamaan kita ini, apa yang akan Ibu bincangkan pada saya Bu, pada kesempatan ini? Apalah Bu, gimana membangkitkan minat belajar siswa lah Bu. Iya, memastikan minat belajar siswa. Sampai dengan hari ini, eh, masalah apa Bu? Hal-hal apa yang terjadi yang mempengaruhi minat siswa di sekolah itu? Di sekolah saya ya Bu, Iya, nggak mau belajar Bu, siswanya. nggak mau belajar ya. Ini efek dari pandemi ya Bu ya. Efek dari Gimana? pandemi. Efek dari pandemi ya Bu ya. Karena sudah kelamaan siswa itu libur, belajarnya di rumah kan nggak maksimal, jadi dampaknya malas belajar gitu kan Bu. Nah, Iya. jadi untuk menyikapi hal tersebut, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk membangkitkan minat anak belajar untuk mau belajar kembali? Itulah Bu yang saya bingung gimana caranya gitu ya. Kemarin kan awal-awal pandemi, kita udah masukkan siswa ke dalam sebuah grup. Iya Bu. Nah, anak ini ogah-ogahan Bu di dalam grup itu. Kan? Selain faktor karena mereka kebiasaan habis paket ganti nomor kan gitu, biasanya mereka kan Bu habis paket habis buang nomornya, nomor baru. Nah, tidak ada kemauan bagi mereka lapor lagi sama wali kelasnya, Bu, ini nomor baru saya masukkan ke grup. Nggak ada seperti itu, Bu. Lagi-lagi nanti wali kelasnya sampai capek cari-cari nomor WA mereka gitu, Bu. Putus kontak jadinya Bu. Ya, putus Iya. kontak. Iya, putus kontak dan akhirnya memang siswanya nggak mau tahu mau belajar kayak mau ada informasi apa, nggak mau mereka mereka nggak mau tahu gitu loh Bu. Iya. Nah, jadi itu sebuah kendala lah itu ya kan. Jadi dengan mereka tidak mau tahu, selalu gonta-ganti nomor, berarti kan mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya memang akhirnya berusaha ya kan Bu, berusaha cari nomor nanti
tanya sama siswanya, siswa yang masih saya simpan nomornya, ada nomor yang ini gitu. Jadi harus berkali-kali, padahal kan seharusnya itu cukup di awal gitu kan Bu, mau membentuk mereka dalam grup gitu. Tapi nanti akhirnya harus berkali-kali, pekerjaan kita kayaknya sepertinya itu aja. Nanya ada nomor yang bisa dihubungi, ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi seperti itulah Bu yang saya lakukan Bu. Jadi akhirnya, aduh belum menyuruh mereka belajar loh gitu. Hanya untuk menghadirkan mereka di grup aja supaya ikut belajar aja nggak bisa gitu. Konon lagi kita meminta mereka belajar, mengerti apa yang kita kasih materi, menagih tugas mereka, belum cerita itu gitu Bu. Hanya untuk tagih minta nomor, nanya siswa lagi ada nomornya, itu aja kita udah capek gitu Bu. Jadi intinya belum terlaksana lah Bu pembelajarannya ya Bu, karena direpotkan nomor kontak HP anak-anak tadi kan Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui lah tidak terlaksana kegiatan pembelajaran diakibatkan salah satu hal tadi, nomor HP anak-anak selalu berputar-putar sehingga pembelajaran tidak berlangsung. Jadi langkah apa lagi yang Ibu lakukan? Perencanaan apa lagi yang dilakukan supaya bisa tetap Ibu jalankan tugas memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa Ibu? Iya kan Bu. Sebenarnya kalau melihat kondisi mereka kalian aja nggak peduli gitu kan. Tapi ya memang karena tugas kita sebagai guru, apakah mereka mau belajar atau tidak belajar, kita tetap harus memberikan hak mereka untuk terus belajar gitu ya. Ya tetap saja saya mengirimkan pembelajaran, tetap saya memberikan pembelajaran di kelas. Cuma akhirnya tidak bisa seperti kurikulum lah. Misalnya untuk satu semester ini kita harus selesaikan 3 KD gitu kan kalau berdasarkan kurikulumnya gitu kan Bu. Tapi ternyata 1 KD aja kita bisa kasih materi dan ada tugas yang bisa kita tagih. Rasanya udah bersyukur kali Bu. Jadi dengan yang sudah Ibu lakukan, tetap memberikan pembelajaran melalui grup ya Bu ya. Jadi adakah perkembangan yang menonjol Bu? Itu anak-anak didik perkembangan dari akademiknya, apakah sudah nampak perkembangannya? Ya tetap seperti tadi Bu gitu. Sebenarnya kita pesimis dengan kondisi siswa ini, tapi begitupun tetap berikan hak mereka untuk belajar. Nah, tetap lakukan tugas kita sebagai guru, kita berikan materi walaupun 1 KD. Ya, misalnya gini Bu, nanti dari 30 siswa yang ada di grup itu hanya 20 gitu kan Bu. Terus nanti yang 20 itu pun kalau pas kita kasih materi, kan ada nanti notifikasi di WA itu gitu ya kan Bu. Ada 20 siswa yang udah baca materi gitu. Tapi nanti yang respon itu kalau ada yang respon 5 orang aja rasanya udah syukur kali gitu loh Bu. Iya, luar biasa tantangannya ya Bu. Jadi apa motivasi Ibu untuk tetap bisa semangat memberikan yang terbaik untuk anak-anak Ibu meskipun tidak semua murid Ibu merespon? Apa motivasinya Bu? Ya seperti tadi itulah Bu. Karena panggilan kita sebagai guru, melaksanakan tugas kita. Ada tidak ada siswanya, kita tetap buat grup belajarnya. Siswanya mau belajar atau tidak belajar, ya kita tetap harus berikan pembelajaran. Siswanya mau merespon atau tidak, yang penting kita tetap usaha. Kalau saya japri kadang Bu satu-satu, saya tanyai satu-satu gitu kan, kenapa tidak mengirimkan tugasnya gitu kadang kan Bu. Nah, ya lebih kepada tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru sebenarnya Bu. Itu motivasi saya. Oh, ya, luar biasa motivasi Ibu ya. Jadi dukungan seperti apa yang Ibu harapkan
Dan dari siapa dukungan itu diharapkan untuk membantu meringankan tugas ini? Yang pasti pertama sih orang tua ya Bu, orang tua ya mau memeriksa anaknya dia belajar apa enggak. Pernah loh Bu, saya telepon orang tua, saya katakan, Bu, kenapa anaknya belum sekolah? Lo udah sekolah rupanya Bu gitu. Orang tuanya nggak tahu Nggak tahu ya. kalau sudah sekolah gitu kan. Loh, saya tanya anak saya katanya belum Bu, katanya gitu. Aduh Bu, kita udah sebulan loh Bu sekolah gitu kan. Jadi memang akhirnya memang karena kondisi ini ya Bu, orang tua pun jadinya tidak memperhatikan. Padahal kalau kita tahu mungkin beda beda kasus sama SD atau TK. Orang tuanya jadi banyak terlibat ya kan Bu dalam Iya, belajar iya. anaknya. Kalau untuk TK orang tua baik juga mengatakan itu. Iya, kami justru yang terjadi kebalikannya. Memang selama ini pun orang tua nggak pernah terlibat, apalagi dengan kondisi pandemi ini, anak-anaknya, orang tuanya nggak pernah terlibat gitu. Jadi saya sangat mengharapkan orang tua memperhatikan bagaimana, minimal memperhatikan anaknya di grup apa enggak gitu, memperhatikan informasi-informasi ada di grup gitu kan. Terus yang kedua memang kalau kita minta dukungan kepala sekolah ya lagi-lagi kepala sekolah bilang usaha guru, ya kan? Guru yang karena ya gimana pun guru juga yang harus berhadapan dengan siswanya gitu, Bu. Cuma mungkin dukungan dari kepala sekolah bagaimana? Sebenarnya kepala sekolah mendukung sih, Bu. Sekolah mendukung kita guru-guru disubsidi uang paket sebenarnya. Kita dikasih uang pulsa untuk menghubungi orang tua. Bahkan sebenarnya mereka katakan sekolah juga kalau perlu kunjungan ke rumah akan dikasih uang minyaknya. Sampai gitu sebenarnya. Udah ada sih sebenarnya dukungan dari sekolah untuk itu. Cuma memang seperti itu. Jangankan kita mau berkunjung ke rumah, lewat telepon aja yang sudah kita lakukan orang tua kurang kurang mendukung. Jadi memang sebenarnya paling besar dukungan orang tua sih, Bu. Iya. Jadi Ibu kan sudah menjelaskan Ibu berharap dukungan dari orang tua untuk berperan aktif. Ibu juga sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dengan memberikan pulsa ya paket, kemudian akan memberikan uang transport kalau guru mau melakukan kunjungan. Cuman kembali lagi di orang tua ini, di orang tua murid yang dikhawatirkan menjadi kendala. Sedangkan melalui telepon aja sulit untuk bisa berkomunikasi. Jadi langkah apa lagi yang dapat Ibu lakukan supaya fasilitas yang sudah dijanjikan lah oleh kepala sekolah tadi Bu, yang akan memberikan uang transport, kalau mau melakukan kunjungan, cuman sekarang kan persoalannya di orang tuanya, jadi masih ragu kalau itu dilaksanakan memungkinkan atau enggak. Jadi langkah apa yang Ibu buat untuk bisa mengambil peluang yang dikasih kepala sekolah tadi, Bu? Karena kan Ibu hanya tinggal menyiapkan waktu dan tenaga, sementara untuk transport tadi sudah bakal disediakan. Jadi langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengambil peluang dari kepala sekolah tadi? Apa ya, Bu? Ya mungkin berharap apa ya, memang pandemi ini akan seperti ini. Bagaimana kita dituntut menyesuaikan diri aja tinggalan ya Bu, adaptasi dengan pandemi ini. Ya berharap adanya PTM lah Bu, pertemuan tatap muka lah, gitu. Jadi meskipun mungkin tatap mukanya terbatas gitu ya, tapi minimal ada kesempatan kita berinteraksi dengan siswa. Karena selama ini, selama pandemi mereka sembunyinya di depan HP gitu. Mereka baca pesan di grup, tapi mereka nggak ada respon gitu kan. Nah, dengan ini minimal kita tahu bahasa tubuhnya. Kalau saya sendiri yang akan saya lakukan dengan pertemuan tatap muka terbatas ini, materi atau tugas-tugas tetap akan saya kirim lewat grup. Mungkin interaksi uh, interaksi yang akan saya lakukan di dalam kelas gitu bersama siswa. Tapi kalau
materi atau penugasan mungkin akan tetap saya lakukan di grup gitu. Mungkin itu, Bu. Iya. Apa kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan dalam waktu terdekat ini, 3 bulan ke depan? Apa yang ingin Ibu kembangkan dalam waktu 3 bulan ke depan ini yang berhubungan dengan kondisi saat inilah yang sedang Ibu hadapi? Ya, yang pertama mungkin itu tadi seperti yang saya sampaikan, berharap nanti 3 bulan ke depan kita kan sudah mulai masuk tahun ajaran baru ya, Bu. Jadi tahun ajaran baru kita sudah mulai tatap muka meskipun terbatas. Jadi hanya 15 orang gitu satu kelas, kemudian nanti pertemuannya pun itu bisa sekali 2 minggu karena gelombang A, gelombang B. Jadi dalam waktu yang terbatas yang hanya sekali seminggu, dalam waktu satu les itu 30 menit, mungkin itu tadi Bu, saya hanya lebih kepada interaksi. Nanti materi saya akan kirim, kemudian tagihan akan saya kirim lewat WA gitu. Tapi di 15 di 30 menit kami interaksi di kelas itu lebih kepada apa kabar siswa, ngerti nggak apa yang disampaikan lewat materi di WA itu, apa kesulitan dalam tugas. Mungkin itu Bu, lebih mengarah kepada saya memaksimalkan interaksi yang 30 menit dalam PTM nanti Bu. Oke, nah, jadi Ibu sudah ada gambaran ya Bu ya, dalam 3 bulan ke depan, kalau sudah bisa nanti berlangsung PTM meskipun terbatas, Ibu akan manfaatkan waktu itu 30 menit tadi ya Bu ya untuk berinteraksi kepada anak-anak sehingga bisa memberi penguatan apakah anak-anak ada yang melawan kendala ketika mengerjakan tugas, jadi bisa di situ Ibu perjelas lagi dan tetap memberi semangat motivasi pada anak-anak ya Bu ya, apapun yang kendala-kendala saat ini, tugas seorang guru lah yang menjadi terus menyemangati anak-anak didiknya. Bu, karena waktu dua lah ya Bu yang sangat terbatas, sehingga bincang kita pada siang ini kita cukup sampai di sini ya Bu. Saya berharap apa yang Ibu harapkan tadi dapat terwujud ya di 3 bulan ke depan, PTM segera bisa dilaksanakan sehingga membantu meringankan tugas-tugas Ibu sebagai guru. Mungkin itu saja ya. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Bu Ila. Oke, selanjutnya saya ya Bu. Iya, Bu Diana yang jadi coach. 15 menit ke depan ya kan Bu? Iya. Oke. Kita mulai Bu. Siap Bu, siap. Mulai aja. Biar cepat selesai. Selamat siang Bu Ila. Selamat siang Bu Diana. Udah makan siang Bu? Sudah bertenaga ya. Makan apa tadi Bu? Kebetulan dekat dengan rumah makan, jadi beli nasi bungkus saja Bu. Beli nasi bungkus, padat ya Bu pelatihan kita ya. Akhirnya kita harus dulu cuti sebentar dengan pekerjaan-pekerjaan rumah ya kan Bu? Iya betul Bu, beralih ke fokus dulu kemarin. Udah berapa anggota Ibu Bu? 2 orang anak ya, semuanya laki-laki Bu. 1 orang anak pertama kelas 3 SMP, ini tahun ini nanti SMA. Kemudian yang satu lagi tahun ini kelas SD. Wah, udah sebenarnya nggak pala repot lagi ya Bu kalau untuk urusan logistik rumah ya, kalau udah besar-besar. Minimal anak-anak udah mandiri ya kan Bu, udah bisa ambil makan sendiri gitu ya kan Bu. Betul Bu, betul. Udah berapa lama Ibu jadi guru TK Bu? Saya dari tahun 2006 sampai sekarang. Oh, berarti kita beda tipis Bu. Saya 2003. Sejak 2006 udah PNS juga Bu. Oh, saya masih honor Bu, honor. Sampai sekarang? Iya, masih honor. Masih honor juga Ibu. Iya. Tapi Bu sekolah TK sekarang? Iya, dari 2015 saya sekolah TK, dari 2006 ke 2015 guru. Baru dari 2015 sampai sekarang ini ya tugas tambahannya jadi kepala sekolah, tapi saya tetap tidak guru. Saya juga tetap mengajar di kelas.
berarti keren lah Ibu jadi kepala sekolah. Apa yang mendasari Ibu jadi guru TK, Bu? Saya sangat menyukai dunia anak-anak gitu Bu. Ketika kita sedang berinteraksi dengan anak TK itu eh, sangat membantu kita melupakan segala persoalan dan permasalahan di pribadi. Gitu. Jadi ketika kita sudah berkumpul di dalam kelas, berinteraksi dengan segala kegiatan pembelajaran, seperti ada bukan seperti memang anak-anak TK itu mendatangkan sebuah hiburan gitu, kebahagiaan dengan melihat berbagai macam tingkah lakunya yang beraneka ragam. Jadi kita terhibur dan makin bersemangat karena itu lucu gitu Bu. Kita nggak bisa marah. Walaupun mereka melakukan kesalahan kita tidak bisa marah dan tidak boleh marah. Beda ketika kita berhadapan dengan anak yang di bangsa TK, sangat gampang untuk meluapkan kemarahan, terutama pada anak sendiri. Tapi ketika berhadapan atau berinteraksi dengan anak TK, saya kok bisa menyetel, mengendalikan kemarahan gitu. Jadi kayak ada kekuatan gitu. Dengan mengajar di TK itu kita mendapat sebuah kekuatan bisa menahan amarah. Nah itu menjadi salah satu motivasi saya senang sekali menjadi guru TK. Berarti karena Ibu senang dengan dunia anak gitulah ya Bu ya. Itu salah satu Latar belakang pendidikan Ibu dari PGTK? Bukan Bu. Nah, latar belakang pendidikan saya itu sarjana kependidikan Islam yang notabene itu saya sebenarnya guru agama Islam di SMP atau SMA. Tapi itu tadi itu kembali lagi awalnya ketika saya kuliah itu sambil ngajar TK Bu. Jadi dari kegiatan kuliah sambil ngajar TK lambat laun tumbuh kecintaan terhadap dunia anak sehingga selesai sarjana kependidikan Islam banyak tawaran untuk mengajar di SD, SMP, SMA. Saya belum berminat gitu karena saya sudah cinta lagi dengan dunia TK, jadi saya ambil peluang di tahun-tahun ambil sampai sekarang gitu. Tapi karena saya ingin menambah kompetensi saya kembali kuliah nih di saat ini di semester 1 ya 7 tahun saya ambil yang 3 semester saja. Berarti kalau dibilang cinta pertama gitulah ya Bu, cinta pertama pendidikan ya. Betul sekali. Susah berpindah oleh hati. Cinta pertama Ibu pada anak TK dan akhirnya Ibu jatuh cinta mendalam gitu sama anak TK ya kan Bu. Selama Ibu menikmati dunia TK, ada pengalaman-pengalaman yang yang membuat Ibu ingin pernah nggak gitu ada pengalaman yang membuat Ibu tidak ingin mengajar TK gitu? Sampai dengan 15 tahun sudah saya menjadi guru TK, banyak pengalaman-pengalaman pahit ya, banyak pengalaman yang tak menyenangkan, banyak Bu. Tapi semua itu tidak menyurutkan saya, tidak ada keinginan untuk berpindah. Karena itu sebuah tantangan, pengalaman pahit tadi. Salah satu contoh pengalaman pahit yang saya alami itu adalah interaksi dengan orang tua yang salah memahami sesuatu, tapi tidak dengan etika yang benar, dia untuk mencari kebenaran langsung datang dengan kemarahan. Nah itu kan tidak menyenangkan itu Bu. Begitu datang orang tua murid tidak pakai basa-basi, sopan santun, dia marah-marah gitu sama saya karena dia salah paham gitu apa yang terjadi pada anaknya hanya dikarenakan kami sebagai guru berbeda dari tugas di rumah dengan anaknya, ya dia punya tetangga yang sama-sama TK-nya di tempat saya. Antara dua orang anak itu, anak dia dan anak tetangganya berbeda tugasnya Bu. Jadi dia nggak terima gitulah, kenapa dibeda-bedakan? Kan seharusnya ada cara-cara santun untuk mempertanyakan itu kepada pihak guru, tetapi mungkin dia sudah begitu
emosi atau dia punya masalah lain dari rumah, sehingga ke sekolah tidak ada tata krama, langsung marah dengan yang apa bisa dibilang yang kita pun nggak enak, sebetulnya nggak nyaman ketika berhadapan dengan orang tua seperti itu. Tapi saya tetap hadapi dengan ini saja. Biasa saja, saya Bu, saya coba meredamkan dulu emosinya. Jadi silakan duduk dulu, tarik nafas, ini cerita sampai dari awal sampai akhir saya siap mendengar. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipikirkan. Jadi mungkin karena pengalaman sudah bertahun-tahun menghadapi segala macam karakter orang tua murid itu, jadi ketika menemukan ada yang luar biasa karakternya, tidak bisa mengendalikan amarah, saya tidak langsung malas lagi nih jadi guru dari lain, depan banyak kali pun apa namanya ini respon orang tua yang menurut orang tua nggak benar langsung marah, saya nggak patut semangat. Nah, jadi tetap aja biasa itu dalam hal apa namanya berbuat sesuatu ya berpraktik baik itu nggak mungkin kita akan mendapatkan yang enak-enaknya saja gitu kan Bu, atau bisa dibilang kalau segala urusan mau lancar-lancar saja nggak mungkin. Tapi apapun tantangannya yang pernah saya alami tidak pernah dan belum pernah menyebabkan semangat untuk pindah aja lah ngajar SD apa itu ya. Saya masih tetap cinta dengan tes. Berarti lebih tantangan kepada dari orang tua siswa ya Bu ya? Iya betul Bu, kalau untuk TK itu Bu tantangan terberat itu nomor satunya di orang tua murid Bu. Terus apalagi kalau model orang tua murid ini yang setiap diundang ada rapat ada pertemuan tidak mau hadir dengan segala macam alasan. Tetapi ketika ada sesuatu yang pada anaknya tidak sesuai dengan maunya, selalu cepat dia menyalahkan dengan emosi yang begitu itu selalu setiap tahun ajaran menemukan orang tua seperti itu. Mereka hanya pengen lihat hasil yang terbaik, tetapi ketika mau dilibatkan kerjasamanya itu karena mereka menganggap sudah bayar kok sekolah TK itu kalau gitu kan. Jadi diserahkan sepenuhnya sama gurunya saja. Ketika diminta untuk apa kegiatan rutin per bulan Bu, ada kami buat pertemuan setiap bulan untuk berdialog dengan orang tua murid biar ada kesamaan Bu dalam melaksanakan proses pembiasan. Kalau anak TK ini kan itu pembiasannya Bu, dibiasakan di TK kayak mana, di rumah juga harus sama gitu. Nanti kalau beda Bu, yang misalkan yang untuk sederhana di sekolah dibiasakan hadir ke sekolah sampai ada guru cium tangan, ucap salam, sepatu diletakkan pada tempatnya, kemudian kalau masuk rumah ucap salam, kemudian kalau mau makan membaca doa sebelum makan cuci tangan. Itu kan hal-hal sederhana tuh yang harus diawali dari pembiasaan. Nah, kalau tidak kita samakan itu dengan di rumah, kalau di rumah kan nggak mungkin guru lagi yang melakukan. Itu kan harus ada pertemuan rutin antara kami dengan orang tua. Tapi kami ya itu jadi orang tua murid di TK ini banyak tidak menganggap itu penting. Apalagi sudah bayar mahal di TK, gitu apa ya. Jadi apa nggak rencana Ibu dalam 3 bulan ke depan ini Bu? Ya, ada yang sudah saya susun karena ini kan sudah mendekati tahun ajaran baru, ya. Saya akan buat undangan baik secara tertulis maupun undangan elektronik lewat WA. Dan nanti setiap wali murid itu yang memiliki Android yang punya WA itu kami masukkan dalam grup. Tetapi bagi yang nggak punya kan nggak mungkin dua kita menyediakan Bu. Jadi dua-dua kami kasih surat tertulis dan juga surat elektronik WA untuk bisa hadir dalam sosialisasi apa namanya segala ketentuan aturan apa namanya biasa kalau ajaran baru itu kan segala ketentuan aturan yang di sekolah itu harus kita sosialisasikan. Jadi itu yang dalam waktu terdekat ini akan saya siap.
Apa yang Ibu harapkan nanti dari pertemuan atau sosialisasi itu, Bu? Yang pertama sekali kehadiran mereka, mereka hadir semua atau tidak itu semua paling tidak ya bisa dibilang 80-90% itu hadir karena ini saya anggap sangat penting supaya mereka langsung mendengar ya langsung mendengar standar operasional sekolah kita kami itu seperti apa, kemudian visi misi sekolah kami itu seperti apa, itu tidak cukup hanya dibuat diumumkan atau dipublikasikan lewat WA. Karena kalau hanya dengan tulisan kita nanti salah memahami makna dari kata-kata atau kalimat tersebut. Tetapi kalau kita langsung kita buat seperti apa namanya itu ya kegiatan sosialisasi tapi dibarengi dengan pelatihan yang bisa membutuhkan waktu 23 jam lah. Mereka hadir untuk mendengarkan dan diberi kesempatan untuk jadi tanya jawab dan segala macam peraturan, pakaian seragam, biaya sekolah, pembelajarannya dan segala macam hal itu disitulah nanti akan disosialisasikan. Makanya diharapkan mereka sebagai orang tua murid itu bisa hadir. Nah, itulah program atau perencanaan saya dalam waktu 3 bulan ke depan. Oke, bagus ya Bu, ada usaha kerjasama dengan orang tua dengan mengajak mereka hadir dalam sosialisasi dan dalam bentuk pelatihan tadi gitu kan Bu. Ya, menurut Ibu, bagaimana nanti ukuran keberhasilan sosialisasi dan pelatihan yang akan Ibu lakukan itu nanti? Ya, yang pertama saya ukur dari jumlah kehadiran. Ya, Iya. kalau semakin banyak yang hadir, itu artinya kan mereka merespon apa yang kami sampaikan, menanggapi. Berarti mereka kan peduli dengan anaknya, sehingga hadir meninggalkan kehidupannya yang lain. Kemudian yang ada tolak ukur yang kedua, pemahaman mereka. Karena saya yakin dari sekian banyak wali murid Indonesia, pemahamannya berbeda-beda itu. Terutama dalam hal pembelajaran. Di TK itu dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ini masalah terbesar adalah kesalahan orang tua memahami bahwa anak di TK itu menjadi dasar supaya kalistumnya oke. Jadi ketika masuk SD sudah siap tempur. Mereka tidak memikirkan proses untuk mencapai itu semua. Ya, anak usia TK 4, 5, 6 tahun memang akan dibekali dengan yang namanya kalistum. Tapi tidak diharuskan, diwajibkan, ditargetkan karena mereka harus bisa membaca. Karena kemampuan anak-anak usia TK itu bermacam-macam, Bu. Masalah tangga. Jadi ada nanti satu anak yang memang dia dominan unggulnya di seni, membaca dia kurang, hanya mengenal huruf. Jadi orang tua tidak bisa memaksakan hasilnya. Tapi ya lihatlah anak kemana apanya. Kalau memang kemampuannya dia di seni tari, misalnya kita kan itu dua, seni tari, seni musik, seni rupa. Kita kan nggak bisa memaksakan sebagai guru walaupun sudah diberikan metode dan segala macam media pembelajaran yang komplit. Tetapi kembali lagi ke kemampuan anak tadi yang tidak bisa kita paksakan. Jadi itu keliruan orang tua itulah yang mau kita luruskan, Bu. Jangan penuh bulat-bulat, anak tuh harus bisa baca apapun yang terjadi, apapun caranya. Sehingga mereka menganggap kalau belum bisa baca, Bu, tamat dari TK, Bu, masuk sebuah IT. Nah, itulah yang fenomenanya. Kalau belum bisa membaca, mereka merasa rugi menyekolahkan anaknya di TK. Itu apa bayar mahal? Nah, mereka lupa bahwa ada pembelajaran lain, karakter, kebiasaan, akhlak, keagamaan, praktik ibadah itu kan juga sebuah pembelajaran, Bu. Tapi pada umumnya mereka hanya berfokus pada bisa membaca, bisa menghitung. Kalau itu nggak bisa, Bu, rugi rasanya mereka gitu lah, Bu. Makanya itu dikumpulkan, disosialisasikan dulu, Bu, segala macam selain aturan, biaya sekolah, dan juga pembelajaran di TK itu seperti apa, harus bagaimana, gitu. Jadi jelas. Oke. Wah, saya salut sama Ibu. Ibu benar-benar guru dan kepala sekolah yang benar-benar tahu
kapasitas gitu ya, kapasitas yang dituntut dari seorang TK. Apalagi kalau kita tahu sekarang ya Bu, TK-TK swasta itu ya kan Bu, justru anak bisa baca, bisa calistung waktu TK, bagi mereka itu kebanggaan gitu. Iya. Bagi mereka itu seperti nilai jual, padahal sebenarnya itu kan keharusan ya Bu di TK, tidak diwajibkan untuk bisa calistung di TK. Makanya saya bangga Ibu guru TK dan kepala sekolah TK yang benar-benar memahami sebenarnya apa kapasitas anak TK itu. Nah, saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira menurut Ibu faktor pendukung apa atau kekuatan apalah yang yang bisa Ibu andalkan, yang nanti bisa mendukung program Ibu ini tadi, sosialisasi Ibu ini tadi? Uh, Tentunya yang pertama sekali itu yang sangat saya harapkan itu kompetensi guru-guru saya juga Bu, rekan-rekan kerja saya. Nggak mungkin hanya saya sendiri ya Bu, nggak akan bisa berlangsung dengan baik dan maksimal kalau hanya saya sendiri, karena itu apa namanya ya Bu ya, sebaik-baiknya kalau anak TK satu kelas itu 20 murid maksimal, 2 gurunya. Nah, beda dia sama SD atau SMP. Lalu kalau SMP mungkin atau SD bisa 1 guru, kalau murid hanya 20 kan. Nah, jadi kalau kompetensi yang dimiliki guru, kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran, baik menyediakan media, alat, kalau di TK ini banyak itu di alat medianya. Ya, jadi itu harus punya kemampuan yang betul-betul sesuai. Tidak bisa hanya mengandalkan bisa mengajar. Keterampilan bercerita, keterampilan berseni musik, keterampilan tari, banyak Bu, banyak keterampilan yang harus dimiliki guru TK. Jadi kalau guru-guru TK saya hanya sebatas kemampuannya bisa ngajar dan administrasinya, perencanaan sebelum mengajar itu kan banyak juga Bu, harus menyediakan rancangan pembelajaran ya kan, RPP-nya. Jadi kalau mereka tidak bisa, semua saya yang harus menyediakan, kalau udah mengajar aja Ibu, saya yang menyediakan RPP. Mana mungkin Bu, nanti apa namanya ya, anak-anak desa kami itu bisa berkembang sesuai dengan ini yang diharapkan. Jadi ya pastinya saya berharap guru-guru saya dengan saya arahkan, saya ikutkan pelatihan-pelatihan karena memang guru-guru saya masih tamatan SMA. Semua tamatan SMA, jadi memang masih sangat minim kemampuan mereka, tetapi saya menyemangati tidak ada kata terlambat untuk belajar, meskipun belum bisa kuliah 7 tahun, masih bisa dengan jalur ikut-ikut pelatihan. Dan saya selalu ikut ada dari komunitas TK mengadakan pelatihan atau dinas pendidikan kabupaten mengadakan pelatihan, saya selalu ikut agar mereka dapat tambahan ilmu pengetahuan keterampilan. Oke, ya. Terima kasih Bu Ila. Saya yakin sekali dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, dengan tolok ukur keberhasilan program dan sosialisasi Ibu, bahkan juga kekuatan dan dukungan yang Ibu peroleh, Ibu akan berhasil nanti dalam sosialisasi dan pelatihan yang akan Ibu lakukan nantinya 3 bulan mendatang ini. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang kita. Semangat untuk Ibu Ila. Semangat Bu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Diana. Oke, kita selesai Bu, kita masuk ke ruangan ya kan Bu? Oke Bu, nanti dikirim ya Bu rekamannya ya Bu. Oke.